Bagaimana caranya menyelesaikan skripsi di tahun 2024? Tentu ini sudah menjadi satu impian buat kalian semua, para pejuang skripsi, apalagi yang saat ini di penghujung 2023 yang lagi nonton video ini ya, sudah desperate banget pengen lulus di 2024. Nah, selamat datang di channel Tita Musitama, bersama saya Tita Musitama. Di channel ini kita semua akan belajar tentang tips sukses di perguruan tinggi, terutama segmen menulis skripsi. Nah, kali ini kita akan mengangkat judul Sukses Skripsi 2024. Terima kasih banyak yang sudah subscribe ya, yang belum, wah harus subscribe dong ya. Target kita adalah bagaimana mengajak kalian semua para pejuang skripsi di tahun 2024 menjadi seorang sarjana. Semua orang itu berhak, para pejuang skripsi ya, berhak menjadi sarjana. Oke, baik. Apa topik-topiknya Prof Tirta? Aman, sekarang siap ya, get set, ready, go. Nomor satu adalah pilih topik skripsi sesuai dengan minat kamu. Kalau kita menulis skripsi sesuai dengan minat, itu biasanya ada energi untuk terus tetap keep up dan terus berusaha untuk mengerjakannya gitu, apapun halangan rintangan yang terjadi. Nah, untuk itu gimana caranya? Usahakan dibangun sejak dini, sejak kalian mulai masuk kuliah. Atau mulai di pertengahan kuliah gitu. "Aduh Prof, saya nonton ini udah telat," gitu ya, "udah mau skripsi nih semester depan," atau sudah mengerjakan skripsi. Oh iya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi artinya mungkin kamu bisa kembali, jangan-jangan dulu tuh aku ada nih yang sangat aku minati topik-topiknya ini gitu ya. Kalau mau diubah-ubah silahkan. Sekarang yang lagi mau proposal ya atau bahkan, sedang proposal, lah mungkin coba pertimbangan lagi ya. Ada nggak minat-minatnya apa? Nah, itu penting banget, karena dengan minat sesuai dengan topik, topik kamu sesuai dengan minat gitu maksudnya, itu nanti kalau ada hasilnya jadi gitu dari skripsi, nah kamu bisa manfaatkan itu juga untuk pekerjaan kamu, untuk apa kamu mau jadi entrepreneur atau kamu mau jadi self-employed dan lain sebagainya, oke? Nah, apa tips yang kedua? Tips yang kedua adalah mengembangkan topik-topik dari kegiatan magang. Sekarang hampir semua kampus di seluruh Indonesia, ya apalagi dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya enggak? Semua pasti ada magangnya. Mau magangnya mau sebentar atau ngikutin aturan MBKM itu ya. Nah, itu pasti ada placement di mana-mana, di kampus bisa, di perusahaan bisa, di organisasi bisa, di kementerian bisa. Di situ temukan gitu topik-topik ya yang diperoleh dari magang kamu ya. Banyak kan waktu magang itu pasti diminta untuk, "Oh, coba kamu lihat deh kasus ini," atau bahkan, "Coba bantuin menyelesaikan masalah ini." Terlepas dari jurusan kamu apa aja gitu ya, pasti kalau kamu sudah diterima magang di situ, pasti kan kamu sudah dianggap mampu punya kompetensi tertentu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan ya membantulah ya, membantu menyelesaikan masalah terkait di bidang itu. Nah ya, jadi bisa dimulai dari juga kegiatan magang. Ingat, jadi dulu apa ya, kalau kamu sekarang udah selesai dari magangnya, dulu magangnya apa ya? Coba deh dari laporan magang gue lanjutin lagi gitu ya. Tentu tambah-tambahin ya, nggak cuman begitu saja, oke? Nah, apa kemudian yang ketiga? Yang ketiga adalah mengembangkan skripsi kamu dari tugas mata kuliah. Wah, kamu seorang sarjana 144 SKS gitu ya, ada 146 SKS juga ya. Nah, masa sih nggak ada tugas mata kuliah yang bisa dijadikan dasar untuk menjadikan pijakan awal untuk kamu menyelesaikan skripsi, untuk menjadi penelitian skripsi. Nah, coba cek lagi tugas-tugas mata kuliah kamu, mungkin dari mulai semester berapa? 3 atau semester 4 gitu ya, yang sudah mulai agak-agak advance gitu. Ya, cek lagi mata kuliah tertentu, ada tugas makalah nggak? Ada tugas projek nggak? Tugas kajian kamu disuruh bikin literatur review, sistematik literatur review, suruh merangkum ya sama dosen. Coba bayangkan kalau satu semester itu ya misalnya ada 6 mata kuliah gitu, mungkin dari separuh dari mata kuliah itu ada tugas rangkumnya, ada tugas bikin kajiannya, ya bikin summary atau bahkan bikin literatur review. Coba waktu membuat itu ya bisa jadi itu sih, sesuaikan dengan minat kamu atau juga ditugaskan oleh dosen, udah kamu bikin ya, literatur review tentang topik X gitu. Nah, kalau kamu waktu itu membuat dengan baik, lumayan,
udah ada kajian ya tentang topik skripsi yang mungkin bisa dipakai untuk topik skripsi dan literaturnya udah jelas. Ada beberapa literatur yang paling tidak kamu bisa mulai. Nah, ini juga kan memudahkan kamu sekali lagi untuk sukses skripsi di 2024 dengan mengembangkan dari tugas mata kuliah. Nah, apalagi Prof? Udah belum? Oh, belum dong, masih banyak. Yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ya. Jangan lupa yang suka di like ya. Nah, tunggu kalau mau share sampai selesai videonya. Oke. Yang keempat adalah mengikuti penelitian dosen. Ah, ini keren banget. Memang mungkin tidak semua dari kalian ya mendapatkan privilege, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesempatan diajak dosen untuk riset. Tetapi kalau ada dari kalian yang diajak dosen untuk riset, itu manfaatin baik-baik. Wah, luar biasa. Mau sebagai asisten peneliti kah ya, mau jadi pengumpul data, mau jadi penyebar kuesioner gitu ya, atau kemudian sebagai editor, bantu checking data, cleaning data dan lain sebagainya, itu kesempatan yang bagus banget. Karena ya dosen, apalagi kalau dosen itu udah mengizinkan, Prof atau Bapak, Ibu, boleh nggak saya melanjutkan atau mengambil bagian dari penelitian ini untuk skripsi saya. Nah, biasanya itu dosen itu adalah juga pembimbing kamu. Kalau dosen itu pembimbing kamu, udah beres deh gitu ya. Kenapa beresnya? Wah, beresnya karena dosen kamu pasti berkepentingan, penelitiannya selesai juga, terus ada bagian yang bisa deskripsi, itu dia pasti ikut membimbing, beliau pasti ikut membimbing, pasti menjaga kualitasnya, dan kemungkinan kamu skripsinya cepat selesai, itu juga gede banget. Karena kan penelitian dosen pasti itu punya kurun waktu, katakanlah 1 tahun gitu ya. Nah, kamu juga bisa, istilahnya ikut gitu ya, bukan dompleng tapi ikut sama-sama. Tentu di sini penting adalah atas izin dan arahan dosen. Nah, agar kamu sukses skripsi di tahun 2024 yang gak kalah pentingnya itu adalah sikap mental yang disiplin dan pantang menyerah. Ini perlu banget gitu ya. Itu harus konsisten, ya enggak? Sikap mentalnya nggak boleh males, ya. Kamu harus bikin timetable, jadwal aktivitas yang jelas, per minggu gitu ya. Dalam per minggu nanti ada per hari berapa jam yang kamu lakukan, aktivitasnya apa. Setelah akhir hari atau setelah akhir minggu kamu revisi lagi, kamu adakan evaluasi, kira-kira apakah pencapaian-pencapaian aktivitas terkait dengan penelitian kamu itu sudah sesuai dengan yang kamu pikirkan, kamu jadwalkan ya. Mungkin juga ada masukan dari dosen pembimbing, awalnya timetable-nya udah kayak gini gitu ya jadwalnya, tapi kemudian kata dosen, "Wah ini kayaknya 1 minggu ini kayaknya, ada perubahan-perubahan, kamu lebih baik begini." Kamu tulis, kamu revisi lagi, kamu lakukan yang terbaik lagi ke depan. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting ya, penting banget ya buat kamu semuanya, agar skripsi kamu juga kelar gitu ya. Kamu sukses skripsi tahun 2024, meraih sarjana di tahun 2024 gitu ya. Nah, tentu bersama saya, Tirta Mursitama ya. Baik, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kalian semua gitu ya. Kalau kalian mendapatkan manfaat jangan lupa sekali lagi like ya. Saya mau terima kasih banyak ya, channel ini terus berkembang, tapi mari saya ingin mengajak teman-teman semua, kalian semua para pejuang skripsi, tesis, bahkan disertasi kalau ini applicable gitu ya, silahkan untuk kamu sebarkan buat teman-teman kamu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Selamat tahun baru 2024 ya. Yang nonton ini setelah tahun 2024 juga nggak ada masalah gitu kan. Karena materi-materinya ini timely dan bisa digunakan terus buat kalian semua. Semangat, kalau ada komentar, ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar video ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video saya yang lain. Terima kasih banyak.